Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ipin Toko Sembako Grosir dan Eceran. Kali ini kita akan belajar bersama-sama ya. Gimana sih belajar tentang keuangan toko sembako grosir dan juga eceran. Sebelum itu semua, sebelum kita membahasnya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, para subscriberku, dan juga kalian semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong luangkan waktu kalian sedikit saja buat subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke. Dan tanpa kalian channel ini nggak bakalan berkembang, jadi tolong dukung channel ini. Jadi pokoknya yang belum like, yang belum subscribe mohon di subscribe, dan jangan lupa nanti komen di akhir video ini. Jadi kalian pertanyaan kalian, monggo kalian bisa tanya jawab di bawah ya. Jadi kalian nanti apa yang kalian perlukan, apa yang belum kalian pahami, jadi kalian bisa komen di bawahnya. Oke. Kali ini kita akan membahas keuangan daripada toko sembako grosir dan eceran. Dan kita akan membahas ecerannya dulu teman-teman. Jadi kita bahas ecerannya. Semisal kita eceran, kita ambil keuntungan, kita ambil 10%. Jadi mungkin kalau kita dapat, katakanlah contoh, kita dapat satu hari kita dapat kita dapat uang kotor. Maksudnya uang kotor itu omset 5, katakanlah kita dapat uang, atau omset kita sehari adalah omset kita sehari eceran adalah 5 juta. Kalau kita terapkan 10%, jadi kita mendapatkan keuntungan 500.000 dari uang 5 juta tadi. Kalau kita terapkan di bawah lagi, mungkin 5%, kita terapkan 5%. Kalau 5 juta kita dapatnya 250.000. Jadi tiap daerah itu beda-beda ya teman-teman. Jadi tergantung daripada lingkungan kalian. Jadi kita nggak harus ngotot kalau kita eceran kita itu harus ambil 10%, ambil 15%, ambil 8%, nggak boleh. Jadi kita itu harus mengetahui seluk-beluk lingkungan kita, apa itu pertarungan di lingkungan kita itu, seberapa sengit persaingan di sekitar kita. Jadi kalau kita semakin sengit persaingan kita, jadi kita tuh harus ambilnya itu sangat minim. Oke lah, kita boleh sama. Kalau kita pelayanannya bagus, mungkin pelanggan mungkin agak bingung, jadi mereka itu mungkin agak memilih kita. Kalau kita sama tapi kita jual harga yang sama tapi kita pelayanan kurang, jadi semisal pelayanan kita kurang, jadi mungkin pelanggan akan kabur. Kalau kita bisa bersaing harga di bawah pasaran, jadi si pelanggan mungkin akan berbeda ya melihat kita. Jadi toko kita itu agak diunggulkan dengan harga kita lebih murah. Jadi saran saya sih kalau berjualan itu kalau bisa di bawah rata-rata. Oke. Kalau mungkin ada kelebihan daripada kita, kalau kita itu mungkin pelayanannya bagus, jadi kita itu gak masalah, kita buat harga itu sejajar sama, jadi boleh. Jadi kalau kita mempunyai keuntungan kelebihan lebih, jadi kita nggak apa-apa ya, kita ambil profit, keuntungannya sama, tapi kita dengan pelayanan yang bagus kita memperoleh hati mereka. Nah, begitu teman-teman. Kita akan membahas grosirnya. Tentunya grosir ini sangat sedikit untungnya teman. Jadi bisa sampai 2%,
1%, bahkan tidak ambil untung sepeser pun. Kok bisa nggak ambil untung sepeser pun? Bisa, karena si grosir mungkin ada iming-iming tertentu atau promo tertentu yang diadakan oleh distributor. Terus si distributor mengapresiasi kalau si grosir sudah mencapai omset tertentu, mereka akan mendapatkan bonus. Jadi itulah mengapa kadang ada banyak grosir yang nggak ambil untung dari barang-barang tertentu, nggak ambil untung sama sekali, karena mereka demi memperoleh bonus tadi dari distributor. Nah, itulah yang saya kasih bocoran. Jadi grosir itu nggak seenak apa yang kalian pikirkan. Jadi grosir itu pokoknya kita harus murah sekali. Semisal kita omset kita 5 juta per hari, mungkin kalau 2% kita cuma dapatnya 100.000. Kalau 1% uang 5 juta tadi kita cuma dapat 50.000 teman. Jadi ini sangat minim. Dan ketika digabungkan, semisal kita eceran dan grosir, kita gabungkan keuntungannya. Kalau kita rata-rata, kalau kita satu hari kayaknya langganan eceran dan juga langganan grosir ini seimbang. Jadi kita itu semisal kita bayangkan seimbang datangnya orang dalam sehari. Jadi semisal 5 juta ditambah 5 juta, jadi katakanlah si eceran tadi dapatnya 10%, jadi 500.000 dapatnya 5 juta dapatnya 500.000, dan eceran dan grosirnya 5 juta. Kalau kita ambil untungnya 2%, kita ambilnya berarti kita cuma dapatnya 100.000. Kalau kita gabung uang 10 juta tadi antara si grosir dan eceran, kita dapatnya sekitar 600.000 teman-teman. Dan kalau kita ambil di bawahnya lagi yang ecerannya tadi berapa ya, 5%, uang 5 juta kita dapat 250, dan grosirnya omset 5 juta kita ambil 1%, kita dapatnya cuma 50.000. Jadi kalau kita gabung, kalau di bawahnya lagi kita gabung 250 ditambah dengan 50.000, jadi antara keuntungan grosir dan eceran satu hari, kalau omsetnya 10 juta kita dapatnya cuma berapa ya, sekitar 300.000. Oke. Dan ini bukan omongan saya, bukan jadi patokan, karena tiap mungkin bisa berubah ya. Kita bisa melihat daripada lingkungan atau sekitar toko sembako kalian, apakah itu benar-benar, kalau benar-benar persaingannya itu sangat ketat. Kalau kita itu deket-deket dengan pasar atau grosir-grosir yang besar, jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati. Jadi nggak boleh kita sembarangan harus si eceran harus 10%, terus harus sekian, kita nggak boleh memaksakan, karena ini sangat buruk ya nanti dampaknya kalau kita benar-benar memaksakan untung yang sangat banyak. Jadi itu sangat sangat berpengaruh. Jadi kita mending ambil amannya, kita ambil di bawah rata-rata daripada toko-toko yang lain. Jadi kita itu ambil di bawahnya. Dan mungkin setiap toko mungkin mempunyai ciri khas daripada mereka. Mereka ambil barang-barang tertentu yang untungnya lumayan, dan ada barang-barang yang mungkin mereka harus ambilnya itu harus sedikit. Jadi mungkin mereka itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi tiap toko, tiap grosiran itu mungkin mempunyai masing-masing kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ini sangat mungkin, karena
supaya mereka itu mengotak-atik supaya barang mereka itu tetap berjalan dan mereka itu dapat laku yang banyak. Jadi mereka itu bener-bener apa ya, hati-hati dalam memberi atau menambahkan untung daripada tiap barangnya. Jadi apa ya, kesimpulannya pokoknya enak sekali kalau toko kita itu eceran dan juga grosir. Tentunya kita akan mendapatkan pemasukan dua-duanya. Jadi dari eceran juga kita dapat, dari grosiran kita juga dapat. Jadi enaknya begitu. Tapi nggak enaknya ya kita itu bekerja ekstra. Jadi kita harus benar-benar mengontrol harga. Kita itu harganya juga dua, jadi nggak cuma satu harga, kita juga memikirkan dua harga. Jadi kita juga memikirkan ketika kita mengasih harga grosir kepada konsumen, tentunya kita juga memikirkan si konsumen supaya mereka itu si eceran tadi si grosir, maksud saya pelanggan yang grosir tadi, supaya mereka itu bisa bersaing di sekitar lingkungan mereka. Jadi kita itu benar-benar memikirkan mereka supaya mereka itu dari kita itu berapa, terus mereka itu jualnya berapa. Mungkin ini pemikirannya juga agak lebih jauh, nggak cuma dia beli langsung dia pulang. Itu kalau eceran. Kalau grosir beda lagi. Ini pemikirannya juga sangat dalam. Ketika si tengkolak tadi datang ke kita kasih harga, dan kita itu benar-benar memikirkan mereka supaya mereka itu juga bisa bersaing di sekitar lingkungan mereka. Jadi mereka itu juga nggak kalah dari teman-teman mereka yang ambil di grosiran lain. Jadi kita itu benar-benar memikirkan si bakul tadi ya, yang ambil barang dari kita. Jadi kita itu benar-benar memikir sampai segitu. Jadi supaya mereka itu bersaing, gimana kita harus mengasih harga yang ekstra murah. Jadi begitulah teman-teman. Dan cukup sekian. Mungkin ada beberapa kata-kata yang kurang pas menurut kalian, jadi mohon maaf. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah like dan subscribe. Dan nanti jangan lupa setelah melihat video ini jangan lupa nanti komen ya, oke? Pokoknya biar meriah, oke? Jangan lupa komen. Oke, terima kasih buat kalian. Semoga kalian diberikan rezeki yang lancar besok dan diberikan kesehatan selalu teman-teman, dan pokoknya diberikan barokah, diberikan kelancaran usaha kalian. Oke, terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Pokoknya terima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Dan sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pedagang Indonesia.